Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Kapten, kemampuan yang kamu gunakan disebut serangan Asura kan? Wang Yuan tiba-tiba bertanya. Long Hao Shen mengangguk, menjawab, itu benar. Wang Yuan tersenyum, kemampuan ini tampaknya lebih cocok untukku daripada dorongan Asura. Saya baru saja mendapatkannya dari kerangka itu. Aku akan berlatih dengannya begitu kita kembali. Sejak dia mendapatkan bola cahaya energiknya, kekuatan serangan Sima Xian melampaui miliknya, dan Wang Yuan sangat ingin mengambil kembali posisi aslinya di tim. Dan untuk pengejaran itu, kemampuan serangan Asura sangat cocok untuk perisai jiwa ilahi raksasanya. Long Hao Shen menyatakan, ayo lakukan seperti ini. Kita akan meninggalkan Keir di sini di menara, sementara semua orang akan kembali bersamaku. Keir dapat memulihkan energi spiritualnya di sini, tetapi kalian tidak bisa. Meskipun dia tidak mau meninggalkan Keir di menara, ini adalah permintaannya sendiri. Selanjutnya, dia mengatakan kepadanya sekali lagi bahwa energi kematian di sini menguntungkan bagi kultivasinya, dan menyebabkan dia mendapatkan pemahaman baru mengenai tungku spiritual samsaranya. Meninggalkan Keir cukup dekat dengan pintu masuk menara kematian, Long Hao Shen meluncurkan teleportasi melodi kematian. Setelah kembali ke kamar mereka, semua orang kembali berkultivasi. Eksperimen Long Hao Shen ternyata berhasil, dan membuktikan bahwa meninggalkan seseorang di menara kematian adalah mungkin. Namun, dia masih tidak berhenti menguji teleportasi setiap setengah jam sekali. Dia benar-benar cemas tentang fakta bahwa Keir tinggal di sana. Hanya 6 jam kemudian dia merasa bahwa dia bisa berteleportasi lagi, dan mengumpulkan rekan-rekannya di sisinya, tidak sabar untuk kembali ke sisi Keir. Keir baik-baik saja, masih berkultivasi di tempat yang sama. Long Hao Shen telah membawa makanan dan air khusus untuknya, dan memberikannya kepadanya sementara yang lain beristirahat lagi, sebelum melanjutkan tes mereka. Namun, perubahan terjadi. Tes pertama, kedua dan ketiga tiba-tiba menghilang, dan ketika mereka mulai berpikir bahwa penyebabnya bisa jadi karena Cair tidak pergi bersama mereka, 6 ksatria kerangka dan 4 assassins dari tes keempat muncul. Namun ini tidak cukup untuk membuat mereka panik, dan dengan menggabungkan kemampuan semua orang, mereka hampir tidak berhasil menyingkirkan 10 musuh itu. Namun, menjadi tidak mungkin bagi mereka untuk menantang tes kelima. Menara kematian tampaknya menjadi misteri kematian. Bahkan sekarang, mereka masih jauh dari bisa memahami aturannya. Tanpa pilihan lain, semua orang kembali ke dunia mereka sendiri untuk berkultivasi, dan Long Hao Shen setuju dengan yang lain untuk berkumpul 6 jam kemudian, untuk mencoba menara sekali lagi. Memanfaatkan interval waktu itu, Long Hao Shen pergi mencari cucunya Han Qian, untuk belajar tentang kemampuan dasar seorang ksatria guardian dari langkah ke-6. Bagi mereka, menara kematian akan menjadi tempat pelatihan yang optimal. Selama hari-hari berikutnya, mereka memasuki menara kematian 2 kali sehari, dan seiring berjalannya waktu, mereka akhirnya berhasil memahami beberapa aturan sedikit demi sedikit. Hilangnya 3 tes pertama bukan disebabkan oleh fakta bahwa Keir tetap di sana pada waktu itu, tetapi karena mereka lulus tes keempat. Sejak saat itu dan seterusnya, 3 tes pertama telah berhenti untuk muncul. Setelah beberapa kali mencoba lagi, mereka akhirnya bertemu dengan penjaga tes kelima. Ada 5 ksatria kerangka dan 5 assassin. Setelah lulus tes keempat satu lagi dan membuat keputusan untuk menantang tes kelima, tekanan yang harus mereka tanggung sangat besar. Meskipun mereka memiliki mata iblis dari peringkat ke-7 di sisi mereka, yang mencegah ksatria kerangka dan sosok assassin untuk menampilkan kekuatan penuh mereka, makhluk undead ini masih merupakan lawan yang mengerikan. Secara kebetulan, Lin Xin meminum pil pemulihan hebat pada waktu yang sangat penting, cukup pulih untuk meluncurkan kutukan api lainnya, membatasi sosok dan membantu tim lulus tes kelima. Namun, mereka jelas tidak memiliki kekuatan yang tersisa untuk menantang tes ke-6. Jadi, setelah masuk kembali, mereka sekali lagi mulai dari tes keempat. Untuk alasan ini, mereka mengikuti tes keempat dan kelima setiap hari,
mencoba menggunakan pola pertempuran yang berbeda, sambil membagi bola energi spiritual secara merata. Terus-menerus menghadapi tekanan makhluk undead, semua orang mulai menyelaraskan lebih baik dan lebih baik satu sama lain, dan yang lebih penting, bahkan jika ketujuh dari mereka harus berbagi keuntungan, ada cukup bagi mereka untuk mendapatkan hampir 60 unit mana energi spiritual per hari. 10 hari kemudian, Keier, Lin Xin, Han Yu, Wang Yuanyuan mencapai kemacetan 4.000 unit mana energi spiritual internal. Bahkan Sima Xian dan Chen Yinger melampaui 3.600 unit mana energi spiritual internal. Menyerap lebih banyak bola energi spiritual setelah mencapai kemacetan hanya akan menghasilkan pemborosan, sehingga Sima Xian dan Chen Yinger secara alami menjadi orang-orang yang memperoleh bola energi spiritual. Setiap hari menyelesaikan uji coba keempat dan kelima menara kematian, semua orang berhasil mendapatkan bola yang diisi dengan 20 unit mana energi spiritual. Artinya, mereka berdua memperoleh lebih dari 200 unit mana energi spiritual internal setiap hari. 2 hari kemudian, ketika Sima Xian dan Chen Yinger juga mencapai kemacetan langkah ke-6, semua orang merasa seolah-olah mereka berada dalam mimpi. Sebelum datang ke sana, tidak ada seorang pun di antara mereka yang menyangka bahwa mereka akan dapat mencapai kemacetan langkah ke-6 begitu cepat. Selama mereka membuat terobosan, mereka akan bisa menjadi seorang dari langkah ke-6. Sekarang, kecuali dari Long Hao Shen, energi spiritual yang lain juga mencapai kemacetan, dan dengan demikian ketika mereka memasuki kembali menara kematian, bola-bola energi spiritual secara alami diserap olehnya. Namun, Long Hao Shen dengan cepat harus memberitahu semua orang berita sedih, bola-bola energi spiritual kehilangan keefektifannya. Ketika energi spiritual internal Long Hao Shen mencapai 5.000 unit mana, bola-bola energi spiritual kehilangan semua efektivitas, meskipun ia menyerap beberapa di antaranya, itu tidak memiliki efek kemajuan pada energi spiritual internalnya. Situasi ini menyebabkan semua orang merasa sedikit panik. Kembali ke situasi normal setelah terbiasa maju begitu cepat setiap hari pasti tidak terasa enak. Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah energi spiritual hanya dapat diperoleh dengan cara itu hingga 5.000 unit mana? Lin Xin bertanya dengan penuh semangat. Long Hao Shen tidak memberi tanggapan, tetapi tenggelam dalam pikirannya. Lama kemudian, Long Hao Shen menjawab dengan nada serius, ini kemungkinan batas menara kematian. Bagaimanapun, kecepatan kultivasi di sini terlalu cepat. Berdasarkan kecepatan kultivasi ini, kami hanya perlu 1 tahun untuk mendapatkan kesempatan untuk menerobos ke langkah ke-7. Mari kita coba tes ke-6. Jika bola energi spiritual yang diperoleh saat itu masih tidak dapat membuat energi spiritual internal saya meningkat, itu berarti bahwa setidaknya di lantai pertama menara kematian, peningkatan energi spiritual terbatas pada tingkat 5.000 unit mana. Mendengar Long Hao Shen mengucapkan kata-kata, lantai pertama, ekspresi yang lain segera mereda. Dia benar, mereka saat ini hanya berada di lantai pertama, dan menara kematian memiliki total 7 lantai. Siapa bilang mereka tidak akan bisa menemukan bola jenis ini yang meningkatkan energi spiritual seseorang di lantai atas? Han Yu menjawab sambil menghela nafas, kita seharusnya sudah puas dengan situasinya. Berapa banyak yang bahkan mampu menerobos melewati kemacetan langkah ke-6? Setelah membuat terobosan ke langkah ke-6, setiap orang akan memiliki wadah mana spiritual, dan ini secara alami akan meningkatkan kecepatan kultivasi kita. Memiliki waktu yang terlalu mudah untuk berkultivasi juga belum tentu merupakan hal yang baik. Wang Yuanyuan mengangguk, menjawab, apa yang dikatakan Han Yu masuk akal. Jika semuanya menjadi terlalu sederhana, kemajuannya juga akan kehilangan stabilitas. Dari perkiraan saya, menerobos ke langkah ke-6 akan agak rumit, dan itu karena energi spiritual kita naik terlalu cepat. Long Hao Shen tiba-tiba mengungkapkan senyuman, itu pasti. Menerobos kemacetan sudah cukup menjadi tekanan. Dan bagaimanapun, di menara kematian ini, tekanan benar-benar yang paling tidak kita lewatkan. Ayo kita tantang tes ke-6 kalau begitu. Sekarang semua orang di grup kecuali darinya berada di puncak langkah ke-5, melewati tes ke-4 dan ke-5 sudah jauh lebih mudah dari sebelumnya.
Tapi bagaimana dengan tes ke-6? Menurut jarak yang telah mereka tempuh saat ini, lantai pertama sangat mungkin datang dengan 9 atau 10 percobaan, dan masing-masing dari mereka akan lebih sulit daripada yang sebelumnya. Bagaimana tekanannya bisa rendah? Selain itu mereka tidak dapat membuat energi spiritual mereka berkembang lagi di sini, tekanan yang mereka berikan masih luar biasa. Tetapi mengingat bahwa mereka harus menerobos kemacetan, menjadi sasaran tekanan besar akan sangat membantu. Bukankah tekanan saat menghadapi iblis bulan dari langkah ke-8 yang membantu Long Hao Shen menerobos? Menempatkan diri mereka dalam formasi yang baik, mereka memutuskan untuk menghadapi tantangan ke-6 di bawah kepemimpinan Long Hao Shen. Kali ini, mereka mengambil tidak kurang dari 10 langkah ke depan, sebelum melihat perubahan mendadak terjadi di depan mereka. Cahaya putih muncul tiba-tiba, tetapi tidak seperti makhluk undead yang muncul dengan sedikit percikan cahaya putih, kali ini pilar cahaya putih besar yang muncul. Segera setelah itu, awan merah muncul di atas pilar cahaya, dan prajurit kerangka seperti yang mereka hadapi sebelumnya muncul. Cahaya merah itu was mengesankan sosok berwarna merah. Ini adalah pertama kalinya Long Hao Shen melihat salah satu dari jenis itu. Apa yang mereka lihat selanjutnya adalah sosok merah itu turun perlahan, jatuh pada prajurit kerangka. Long Hao Shen berusaha meluncurkan duri cahaya, tetapi bilah cahaya menghilang seketika setelah kontak dengan pilar cahaya putih. Ini berarti bahwa mencegah sosok merah dan kerangka putih untuk bersentuhan tidak mungkin bagi mereka. Mengamati dengan hati-hati, Long Hao Shen memperhatikan bahwa meskipun sosok yang muncul begitu tiba-tiba itu tidak berbeda dari sosok lain dalam ukuran, konsentrasi energinya jauh lebih besar. Jika sosok lain bisa dikatakan terlihat sangat transparan, maka yang satu ini sepertinya terlihat jauh lebih nyata, seperti gumpalan energi murni. Tanpa memberinya waktu untuk mencari dalam ingatan yang tersisa di dalam dirinya, karakteristik sosok semacam itu muncul dari alam bawah sadarnya. Hanya jiwa dengan bakat bawaan tingkat atas yang memiliki kemungkinan untuk menyimpan atribut mereka sendiri setelah kematian mereka. Jika mereka menjadi makhluk undead sungguhan, mereka kemudian akan jauh lebih kuat daripada undead itu tanpa kesadaran mereka sendiri. Hati-hati, semuanya. Sosok merah itu adalah roh, sangat mungkin tidak hanya memiliki naluri bertarung, tetapi selanjutnya keterampilan pertempuran dalam menggunakan elemen api. Lin Xin, jangan gunakan kutukan api, dan fokuslah untuk mendukung pertahanan semua orang. Ketika digunakan secara defensif, sihir akan mengurangi kekuatan dasar mantra dari elemen yang sama, tetapi serangan secara alami akan melemah. Pada saat Long Hao Shen berbicara, roh berwarna merah dari tampaknya telah larut ke dalam prajurit kerangka, dan yang terakhir, awalnya tanpa vitalitas, perlahan-lahan mengangkat kepalanya, cahaya merah pekat bersinar di matanya. Segera setelah itu, tubuhnya tiba-tiba menjadi berwarna api, dan tulang-tulangnya yang tampak sakit tumbuh dengan cepat. Butuh tidak lebih dari sekejap mata baginya untuk mendapatkan ketinggian 1 meter, menjadi prajurit kerangka raksasa setinggi 3 meter. Bilah tulang dan perisainya juga menyala dalam warna merah bersinar, dan di bawah tubuhnya, api membumbung tinggi mengancam. Musuh ini adalah salah satu dari jenis yang belum pernah dihadapi kelompok Long Hao Shen sebelumnya. Meskipun juga berada di langkah ke-6, tekanan yang dia sebabkan untuk dirasakan kelompok itu benar-benar berbeda. Saat pilar putih bercahaya menghilang tanpa suara, jeritan keras tanpa hambatan keluar dari kerangka merah itu. Dia belum menyerang, hanya menatap kelompok Long Hao Shen dengan matanya bersinar dengan api merah. Dalam nyala api yang berdenyut-denyut di matanya, Long Hao Shen melihat, dengan keheranan, tanda-tanda kecerdasan. Jadi ksatria kerangka ini tidak hanya sadar, tetapi juga cerdas. Sihir mayat hidup benar-benar keajaiban yang tak ada habisnya. Melangkah maju, kerangka merah itu mengangkat tulangnya, perlahan-lahan maju menuju kelompok Long Hao Shen. Meskipun dalam kecepatan lambat, masing-masing langkah ini tampak sangat tegas bagi orang lain. Mata Long Hao Shen berkilauan dalam cahaya yang intens, menyambut kerangka merah dengan langkah besar. Gerakannya juga tidak begitu cepat, tetapi mengikuti ritme tertentu. Sementara itu, 3 lingkaran cahaya penguatan dilepaskan.
Mata kerangka merah itu berkedip, dan dia segera menutup jarak yang memisahkan dia dan Long Hao Shen, awalnya cukup dekat satu sama lain. Kedua belah pihak sejak awal hanya dipisahkan oleh 5 meter. Kerangka merah tiba-tiba melangkah maju dalam langkah besar, menyerang dengan keras di sekitarnya dengan aura merah panas. Long Hao Shen mundur selangkah, mengangkat perisai suci. Tepat pada saat itu, pedang tulang kerangka merah ditebang, dan adegan berikutnya sangat mengejutkan semua orang. Api yang terkonsentrasi di sekitar kerangka merah secara tak terduga terkondensasi seluruhnya pada bilah tulangnya, yang bagian depannya meledak dengan cahaya merah kristal yang tampak sama dengan benda material. Aura yang menyala-nyala memutar udara di dekatnya yang mengelilingi tubuh Long Hao Shen, menyerang dengan kilatan yang kuat. Itu adalah serangan Asura, atau lebih tepatnya, itu harus disebut serangan Asura membara. Pukulan yang diluncurkan oleh kerangka merah itu tidak tiba-tiba. Serangan Asura adalah sesuatu yang juga mampu dilakukan Long Hao Shen, tetapi dia menemukan bahwa ketika membandingkan dirinya dengan kerangka merah ini, dia jelas jauh dari akrab dengan keterampilan ini. Pukulan tunggal yang tampak seperti telah diluncurkan oleh kerangka merah ini dengan sangat mudah tampak seperti pukulan yang telah dilatih melalui banyak kerja keras dan mengalami banyak pertarungan. Perisai suci digunakan dalam kombinasi dengan penghalang ilahi, dan 2 perisai suci diluncurkan berturut-turut, satu diluncurkan oleh perisai, dan yang lainnya secara alami adalah salah satu keterampilan dasar dari langkah ke-6 yang baru saja dipelajari Long Hao Shen. Bang! Getaran yang sangat besar menyebabkan Long Hao Shen didorong mundur beberapa langkah. Tepat pada saat itu, kerangka merah itu tiba-tiba menghilang dari pandangannya. Mengandalkan sepenuhnya pada naluri alaminya, Long Hao Shen dengan cepat mundur ke sisi kiri, segera meluncurkan serangan Asura dengan pedang Blue Rain Hibiscus of Light hadir di tangannya. Dengan ledakan lain, bilah tulang di tangan kerangka merah itu tiba-tiba mengumpulkan 3 cahaya mengkristal dari penggunaan serangan Asura sebelumnya, bahkan mengejutkan Long Hao Shen dalam prosesnya. Serangan Asura yang tidak bubar setelah digunakan. Segera selanjutnya, Long Hao Shen, yang tidak punya waktu untuk menggunakan penghalang ilahi, dikirim terbang oleh serangan itu. Kedua lengannya terasa sakit, itu berjalan sejauh ini sehingga dia tidak mampu membesarkan mereka. Namun, saat Long Hao Shen dikirim terbang, dia melihat tindakan selanjutnya dari kerangka merah itu. Gaya bertarung ini benar-benar sealami air yang mengalir. Setelah serangan ini diluncurkan di Long Hao Shen, dia tidak terus mengejar dan menyerang, karena serangan anggota lain dari pasukan pemburu iblis ke-21 telah tiba. Kerangka merah itu tiba-tiba meregangkan seluruh tubuhnya ke depan. Meskipun tingginya 3 meter, dia masih sangat gesit. Serangan perisai pemisah ruang dari perisai jiwa ilahi raksasa Wang Yuan terbang ke arahnya, tetapi tidak mengenai. Sambil meregangkan tubuh ke depan, kerangka merah itu tiba-tiba memutar tubuhnya, menghantam langit dengan gerakan bilah tulang yang sangat cekatan di tangannya, memotong sisi bola cahaya energi Simasian, dan tiba-tiba mempercepat seluruh tubuhnya dalam prosesnya. Pergi hampir seketika melewati senjata bola cahaya energi yang sangat besar, dia berlari ke tengah Wang Yuan dan Simasian tanpa lebih dari 1 langkah ke depan. Pada saat ini, Long Hao Shen merasa seolah-olah darah di dalam dirinya telah menggumpal, ketika tungku roh sucinya tiba-tiba meletus, bergegas ke kerangka merah itu untuk mencoba menjadikan dirinya target serangannya. Namun, efek dari tungku roh sucinya gagal saat itu. Seolah-olah kerangka merah itu menumbuhkan mata di punggungnya, tubuhnya berkedip secara ilusif, memisahkan dirinya menjadi 2 dalam sepersekian detik dan berubah menjadi kekosongan setelah dicapai oleh tungku roh suci, tubuh aslinya muncul di belakang punggung Simasian. Oh enggak, itu adalah satu-satunya pikiran Long Hao Shen. Tidak pernah dia bisa membayangkan bahwa kerangka merah ini sebenarnya akan sekuat ini. Merah ini sebenarnya